Hai Sobat Alkes, welcome back to our YouTube channel di Alat Kesehatan ID bareng sama Airin dan juga Dokter Maharani. Yes, kalau di video sebelumnya kita sempat bahas ya 5 penyakit yang umum terjadi di masyarakat. Buat kamu yang belum nonton nih Sahabat Alkes, boleh banget, bisa banget ditonton videonya di sini. Atau enggak, Airin juga bakalan taruh linknya tuh di description box. Nah sekarang kita akan membahas 5 penyakit berikutnya yang umum terjadi di masyarakat atau mungkin yang unik juga gitu ya. Part 2 kita bakalan bahas di Airin's Room Talk, ngobrol-ngobrol santuy bareng Airin featuring Dokter Maharani. Sebelum kita bahas penyakit yang pertama, jangan lupa buat like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi dan juga share video ini ke teman-teman kamu. Anyway, dokter, atau mungkin sahabat Alkes juga sering denger gitu ya, kamu tuh kalau mandi jangan malam-malam, nanti rematik. Kalau mandi tuh harus pakai air panas aja kalau misalnya malam, kalau nanti rematik. Bener gak sih dok betul? Iya, ini padahal ya pada kenyataannya ya orang Jepang itu mandi sekali sehari malam pulang. Kita orang Indonesia mau nggak mau nggak boleh. Nggak boleh. Kalau misalnya yang kerjanya emang shiftnya mungkin selesainya baru malam gitu ya, kan harus mandi malam gitu. Dan sebenarnya rematik ini apa gitu dok? Jadi orang Indonesia tuh salah kaprah ya. Sebetulnya kan rematik itu dipikir yang kayak pegel-pegel, linu-linu, rematik, iya kayak nyeri sendi itu. Padahal kalau di dunia medis, rematik tuh nggak kayak gitu. Rematik itu penyebabnya tuh autoimun. Jadi ada sekumpulan gejala, tidak cuma nyeri sendi saja. Justru nyeri sendi yang dimaksudkan orang-orang Indonesia itu namanya bukan rematik. Apa dong? Artritis. Artritis. Jadi dari kata artro itu adalah sendi, itis itu radang. Jadi radang pada sendi. Nah, apakah penyebabnya karena mandi malam? Tentu aja enggak. Oke. Berarti ini mitos ya sebenarnya. Mitos. Ya? Sebabnya kalau gitu apa? Sebabnya macam-macam. Bisa jadi overuse. Jadi penggunaan sendi yang berulang, misalnya sering naik turun tangga atau misalnya sering bawa berat. Kan itu berpengaruh pada sendi lutut ya. Terus bisa juga infeksi radang itu bisa menyebabkan artritis atau yang mungkin orang Indonesia salah kaprah ngomongnya rematik. Kalau rematik sendiri sebetulnya adalah rematik itu macam-macam. Kalau di autoimun ada rheumatoid arthritis, ada rheumatic juvenile. Jadi itu memang suatu penyakit yang lebih kompleks daripada sekadar mandi malam terus nyeri-nyeri. Enggak seperti itu. Jadi kalau mandi malam nggak apa-apa, itu nggak menyebabkan rematik. Dan rematik itu bukan penyakit sendi ya, itu adalah autoimun gitu ya dok. Ya. Yang penyakit sendi yang mungkin selama ini kita bayangkan itu rematik, ternyata tuh namanya adalah artritis. Penyakit yang kedua nih sahabat Alkes, bener nggak sih dok kalau misalnya ada teman kita tuh yang sakit mata merah, kamu jangan lihat dia, kamu jangan tatap-tatapan, nanti bisa ketularan. Iya dok. Ini memang banyak banget ya, sama kayak tadi salah kaprah rematik, mata merah. Wah, dia mata merah, jangan tatap mataku gitu. Pakai sunglasses dulu, Itu nggak bener ya. Jadi mata merah itu memang penyebabnya kan infeksi. Jadi biasanya infeksi merah, pasti ada belean, terus juga matanya berair. Penularannya misalnya nih, pasti kan kita kayak nggak nyaman, pengen nyentuh, pengen garuk, pengen ngilangin, pengen usap gitu pengen kan. usap. Misalnya nih, saya mata merah, usap. Terus pegang Airin, pegang bajunya. Terus Airin nggak sengaja pegang bajunya, terus pegang matanya. Nularnya seperti itu. Oke. Jadi itu sebabnya misalnya seperti nggak cuma dari tangan nih, dari tisu. Kadang kan misalnya berair di tisu, tisunya nggak langsung dibuang, taruh sembarangan. Di meja misalnya. Ya, terus ada orang lain yang buang, atau kena mejanya, terus dipegang orang lain, pegang mata. Itu bisa menularkan. Jadi itu pentingnya kalau memang lagi sakit mata ya, biasanya saya edukasi sering-sering cuci tangan. Karena kita pasti nggak sengaja megang, kita secara nggak sadar walaupun kita sudah berusaha nih supaya nggak digaruk, supaya nggak dipegang, tapi namanya lagi nggak nyaman pasti refleks ya. Jadi itu harus sering-sering cuci tangan supaya jangan sampai menularkan ke orang lain. Berarti nggak ada ya dok penyakit yang bisa menularkan gara-gara kita lihat-lihat? Sepertinya sih belum ada ya, nggak tahu lagi belum ya. Ada. Jangan sampai ada. Jangan. Airin tuh orangnya gampang banget keringetan dan akhirnya di punggung tuh gatel-gatel. Apakah setiap gatel-gatel di punggung karena keringetan itu keringet buntet dok? Apa gimana nih?
Bisa jadi sih. Jadi kalau keringat buntet itu memang ya gejalanya biasanya keringetan, merah, makin keringetan makin merah, makin gatel. Nah, dan kalau gatel digaruk makin enak biasanya, makin merah, makin merah lagi, kemana-mana. Nah, makin gak selesai-selesai kan ya. Sebetulnya keringat buntet itu kan bahasa awamnya. Kalau bahasa medisnya namanya miliaria. Miliaria. Oke, jadi kayak belajar biologi ya. Terus. Miliaria ini memang sebetulnya ada beberapa macam. Tapi kalau yang sering orang-orang bilang keringat buntet itu yang miliaria rubra. Rubra itu dalam bahasa medis artinya merah. Nah, memang itu sebabnya apa? Karena kelenjar keringatnya tersumbat sehingga menyebabkan rasanya kok merah, radang. Karena kalau tersumbat itu lebih gampang kena infeksi, lebih mudah terjadi radang. Akhirnya tersumbat, keringatnya susah keluar, jadi merah kemana-mana. Gatal juga gitu ya. Sebetulnya gatal itu sebetulnya suatu rasa nyeri loh, Airin. Oh iya? Iya, jadi gatal itu adalah sensasi nyeri yang paling ringan. Oh gitu, baru tahu aku. Betul, karena saraf yang menghantarkan rasa gatal dengan rasa nyeri sebetulnya sama. Sama-sama sarafnya. Makanya kenapa kok miliaria tuh gatal? Sebetulnya itu adalah sensasi nyeri yang paling ringan akibat dari kelenjar keringat yang tertutup, tersumbat, terjadi infeksi, terjadi radang. Seperti itu. Oke, nah untuk kita mengatasinya gimana, Dok? Sebetulnya kan kita karena tersumbat ya, berarti harus dibuka sumbatannya itu. Ya caranya adalah paling mudah satu, mandi. Bersihkan tubuh supaya mungkin daki-daki dan bolot-bolot yang menutupi. Pakai scrub ya, pakai scrub. Terus juga kedua, sering ganti baju kalau keringetan. Jadi supaya bakteri itu tidak bisa tumbuh. Nempel juga kan biasanya. Betul. Yang ketiga adalah pakai bedak. Jadi bedak-bedak yang mengandung mentol, salisil itu memang direkomendasikan untuk orang-orang yang keringet buntet karena ada efek dingin. Gitu. Jadi akhirnya kita kerasa dinginnya, nggak kerasa nyeri ringannya yang gatal gitu ya. Betul sekali. Jadi seperti itu, Airin, kalau misalnya keringat buntet ya sebetulnya jangan digaruk ya, tapi ya diberi bedak, ganti baju, mandi, dijaga kebersihannya, jaga jangan sampai lembab. Biasanya keringat buntet itu sering terjadinya di mana, Dok? Selain punggung, ada nggak area-area lain yang biasanya terjadi keringat buntet? Jadi karena seluruh tubuh kita ini punya kelenjar keringat, cuma berbeda-beda saja kadarnya. Jadi keringat buntet itu sebetulnya bisa terjadi dimanapun di kulit kita. Tapi yang memang sering terjadi, kenapa kok di punggung? Karena memang kelenjar keringatnya yang cukup banyak. Bisa juga di lipatan, karena kan sering kali lembab, berkeringat. Betul, di lutut bagian belakang. Bisa juga di perut, kadang berkeringat banyak kan, perut bisa berkeringat, itu juga bisa terjadi keringat buntet. Begitu. Itu ya, jadi buat sahabat Alkes yang pernah mengalami keringat buntet, jangan malas-malas mandi, jaga kebersihan. Apalagi karena akhirnya juga Dokter Maharani di Surabaya ya, Surabaya lagi panas banget. Nah itu mandinya kalau bisa jangan sehari 2 kali, sehari 4 kali kalau perlu. Lebih banyak daripada makan. Sobat Alkes, coba deh sekarang nih ya, kamu lihat bentuk kuku kamu, kuku jari, oke? Karena ternyata bentuk kuku itu bisa menandakan kalau kamu itu mengalami penyakit tertentu. Benar nggak, Dok? Betul. Kayaknya ini yang sebetulnya kayaknya kok kayak mitos ya. Iya benar. Tapi ini ternyata benar loh. Jadi secara medis kondisi kuku itu memang bisa buat tahu nih kita ini sedang sakit apa. Contoh gampang nih ya, ada 2 jenis lah yang kita bisa bahas hari ini ya. Yang pertama itu kuku tabuh atau clubbing finger. Clubbing? Ya, clubbing di bukan kita yang clubbing ya. Kukunya ya clubbing, party dulu. Gimana dulu maksudnya? Ini kita kasih gambarnya juga ya. Kita insert gambarnya di sini ya. Jadi clubbing kuku ini gimana, Dok? Clubbing finger atau kuku tabu, jadi biasanya itu kalau kita lihat orang, kukunya tuh kayak gendut-gendut, kayak di gambar gitu, dan itu 10-10-nya dan biasanya lebih pucat. Itu menandakan adanya sakit jantung. Gitu. Itu kayak lebih cembung gitu kali ya. Betul. Bayangin. Kenapa kok bisa terjadi? Pada orang-orang sakit jantung itu biasanya ada gangguan penyaluran oksigen ke seluruh tubuh, terutama ke daerah yang tepi-tepi.
ke perifer seperti kuku. Kuku ini kan paling perifer ya. Jadi kalau ada gangguan oksigen di sana, paling terlihat itu pasti dari kuku. Perifer tuh ujung ya itu maksudnya? Ujung, paling ujung. Jadi kukunya pucat, kukunya menggembung, itu memang menandakan adanya gangguan jantung. Itu yang pertama yang bisa kita lihat. Kan cembung ya. Clubbing finger. Yang kedua ada namanya spoon nail. Spoon nail atau kuku sendok, gini cekung. Ya, cekung ya. Iya, mungkin bisa di-insert gambarnya di sini ya. Jadi spoon nail ini biasanya kondisi pada orang-orang yang anemia. Anemia atau kurang darah. Jadi hemoglobin atau sel darah merahnya di bawah normal. Kukunya biasanya dia akan lebih cekung, terus terlihat kasar, tidak sehat. Gitu. Kalau kukunya Irin masih aman kan dong? Ya, kita periksa kuku kita masing-masing. Bagaimana? Aman ada yang clubbing finger, ada yang spoon nail. Masih aman lah, ya kan? Gitu ternyata. Tapi apakah penyakit untuk yang jantung dan juga anemia itu pasti kukunya seperti itu, atau kalau kondisinya mungkin sudah parah atau seperti apa, Dok? Tidak harus muncul, tapi jadi kalau misalnya anemia ataupun jantung tidak harus kukunya seperti itu, tapi kuku seperti itu sudah hampir pasti. Begitu. Jadi coba sekarang sahabat Alkes dicek bentuk kukunya seperti apa. Apakah aman-aman atau jangan-jangan clubbing finger atau yang satunya adalah spoon nail ya kan? Tapi harapannya sih aman-aman ya. Iya, semoga aman ya. Ayo, siapa nih di antara sahabat Alkes yang pernah ngomong kayak gini ke temennya, atau kamu yang pernah dapat omongan ini dari temennya? Ih, kamu tuh makannya udah banyak, tapi kok segitu-gitu aja badannya, kok tetap kurus, kok nggak gendut-gendut gitu. Bukan body shaming ya, maksudnya kalau di teman-temannya Airin tuh beberapa tuh bilang gitu loh, jangan-jangan kamu cacingan gitu. Sebenarnya cacingan ini gimana sih, Dok? Gimana ya? Cacingan kan, ih kamu kok kurus, kamu cacingan ya gitu. Seringkali kan kita taunya yang seperti itu ya, padahal cacingan itu ada banyak sekali. Jadi kalau yang mungkin yang dimaksud Airin, cacing yang di pencernaan memang bisa. Itu terutama pada anak-anak. Kalau semisal nih ada anak, dia kok dibandingkan dengan anak seusia lainnya kok sepertinya gizinya kurang, pertumbuhan tingginya juga kurang, kita memang harus curigai jangan-jangan dia ada cacing di pencernaan. Karena cacing itu dia menyerap nutrisi makanan anak itu, terus juga menghisap darahnya, sehingga kalau pada orang anemia darahnya kurang, pasti gizinya pun juga kurang. Gitu. Pada orang yang cacingan ya maksudnya? Tidak hanya cacingan, anemia yang lain, sebab yang lain misalnya anemia karena kurang besi, itu pun juga gizinya pasti kurang bagus. Gitu. Tapi juga pada cacingan juga, jadi memang pernyataan kamu kok kurus, kamu cacingan, itu bukan cuma sekadar mitos. Bisa jadi memang betul. Betul, gitu ya? Tapi bisa jadi juga jangan-jangan memang genetiknya yang menyebabkan dia nggak bisa gendut. Gitu. Memang ada beberapa orang yang di dunia ini yang mungkin beruntung ya, ditakdirkan makan banyak tapi nggak gendut-gendut. Mungkin ya itu bisa disebut anugerah. Memang ada yang seperti itu. Tapi nggak semua cacingan, karena cacingan pun juga ada macam yang lain, nggak cuma di pencernaan aja. Jadi bisa jadi di kulit. Nah, kalau misalnya kalau di kulit itu sering seperti kayak kita lihat ada bentukan cacing tapi di bawah kulit. Jadi seperti bentukan kayak tali atau benang di bawah kulit. Hati-hati, itu bisa jadi cacingan. Itu biasanya warna apa, Dok? Warnanya yang pasti nggak sewarna kulit ya, antara kayak warnanya mungkin lebih agak pink, bisa juga lebih agak coklat, seperti itu. Itu biasanya posisinya tetap atau bisa berubah? Bergerak. Gitu. Karena cacingnya hidup. Jadi hati-hati Sobat Alkes, kalau semisal kalian kok kayak ada seperti benang di bawah kulit, hari ini di sini, besoknya di mana, itu jangan-jangan cacing. Gitu. Terus selain itu di mana lagi, Dok? Memang paling banyak di pencernaan ya, tapi ya tidak menutup kemungkinan di organ-organ tubuh yang lain. Juga bisa ya? Pada beberapa kasus ada yang di mata, ada yang sampai ke hidung, ada yang sampai saluran pernafasan, atau kalau yang memang sering kita tahu itu cacing kremi, itu kan memang di anus. Jadi kalau misalnya nih selain kayak kok kurus gak gendut-gendut, kalau anak-anak pada malam hari anusnya sering gatel, terus ada seperti serbuk kelapa, itu biasanya adalah cacing kremi.
gitu. Nah itu sebenarnya kenapa kok orang bisa kena cacingan, Dok? Apakah dari makan yang salah atau kurang menjaga kebersihan atau seperti apa? Jadi kalau cacing itu bisa karena banyak hal ya. Suatunya cacing itu bisa dari telurnya, bisa kita menelan dia bentuk yang sedang dewasa, bisa juga dia langsung menembus kulit. Gitu. Jadi misalnya pada yang cacing kulit tadi, dia memang karena kita main tanah, misalnya nih anak-anak main tanah atau berkebun gitu ya, ada cacingnya menembus kulit. Atau semisal kita makan makanan yang mungkin kurang bersih, atau misalnya pada anak-anak sering terjadi main tanah, kukunya panjang, cuci tangan yang kurang baik, habis itu makan pakai tanah. Nggak sengaja telur cacingnya termakan. Nah, itu adalah penyebab cacingan. Akhirnya cacingnya masuk ke dalam tubuh, beranak cucu, beranak biak itu. Jadilah cacing. Tapi bisa disembuhkan, Dok? Bisa, tentu saja bisa. Kalau selama kita tahu deteksinya cepat, kita tahu itu memang benar cacingan, kita bisa konsultasi ke dokter, nanti diberikan obat cacing. Jadi gitu ya sahabat Alkes. Memang kalau kita mungkin punya teman atau diri kita sendiri gitu ya, aduh udah makannya banyak tapi kok badannya kurus-kurus, bisa memang kemungkinan itu benar cacingan kita ya. Tapi bisa juga karena faktor genetik gitu. Cuman kalau menurut Airin, udahlah janganlah, itu kan semacam body shaming gak sih? Disyukuri aja ya udah kan? Kamu kurus, kamu cacingan gitu, sakit tahu. Oke sahabat Alkes, itu tadi 5 penyakit yang udah kita bahas ya di part kedua ini, yang mungkin umum kita alamin atau yang unik juga ya. Tadi yang kuku tuh Airin juga, wih beneran bisa ternyata ya, dari bentuk kuku bisa mengetahui apakah kita terkena penyakit tertentu atau enggak. Anyway, thank you Dr. Maharani untuk penjelasannya. Thank you Airin. Semoga aja apa yang sudah dibagikan oleh Dr. Maharani di video kali ini juga bisa membantu kamu ya sahabat Alkes. Cuman harapannya sih sehat-sehat selalu pastinya ya kan. Jangan lupa loh protokol kesehatannya, karena kita masih dalam masa pandemi yang on the way ke endemi ya ini sepertinya ya. Anyway, thank you for watching. Jangan lupa buat like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi dan juga share video ini ke teman-teman kamu. Plus follow Instagram kita @alatkesehatanid_official. Kalau kamu ada request pengen bahas penyakit atau kesehatan apa sih bersama dengan Dr. Maharani, juga boleh tulis di kolom komentar requestnya. Nanti sebisa mungkin kita bakalan jawab dari request kamu itu. Sampai ketemu di video selanjutnya ya, di Airin's Room Talk, ngobrol-ngobrol santuy bareng Airin. Bye!